Oke, sambil kita mulai pelan-pelan ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam ini warahmatullah. saya kenalin dulu semuanya. Yang sebelah ini ada Emil Yahya. Ini Emil sudah bantuin saya bertahun-tahun deh dalam berbagai project. Nah, kali ini nanti saya cerita sedikit tentang ID Cert project ID Cert-nya. Ini Emil. Nanti dia yang akan inilah bantu ngelit segala macamnya. Emil nih sat-set. Jadi kalau udah dikerjain beres lah gitu. Sat-sat ya pokoknya ada hasilnya gitu ya udah. Jadi saya nggak terlalu takut kalau. Tapi saya ngajakin yang lain-lainnya tuh supaya scalable aja. Udah. Yang kedua ini Amrizal ini dulu mahasiswa saya sekarang tapi udah lulus. Sekarang ada di Jogja. Kerjaannya nemenin istri. Istrinya lagi S3 di UGM. Tapi dia latar belakangnya BSSN. Jadi izin dulu dari BSSN sebentar. Mahasiswa bandel lah, jadi bandel ya. Jadi yang Rizal ini bandel sama bandelnya sama saya lah. Jadi dia orang BSSN yang lagi istirahat dulu. Derajat ini mahasiswa S2 saya, statusnya masih mahasiswa S2 saya. Mudah-mudahan cepat selesai. Saya pengennya cepat selesai, tapi ya itulah ya biasalah. Udah sana sini masalah sana sini ya itu ya. Begitu ya. Nanti ini. Nanti kayaknya ada satu lagi. Waktu itu ada satu lagi ya derajat ya yang mau ikut juga ya. Tapi nanti biarlah Ada biar satu lagi. biarlah dia menyusul. Gini ya. Oke. Nah, jadi ceritanya begini, ini saya kalau cerita apa adanya, ID Cert Indonesia Computer Emergency Response Team itu sekarang lagi diribut ulang, ditata ulang. Karena ada banyak kerjaan yang sudah diambil oleh BSSN for the good reason. Jadi saya udah senang, udah lah itu yang urusan-urusan yang technical detail biar BSSN. Nah, sekarang ID Cert ini masih punya mandat yang menurut saya masih harus diselesaikan. Ada banyak sih sebetulnya, tapi salah satunya adalah yang belum di-touch orang banyak adalah tentang security advisory. Jadi ceritanya begini, saya dulu ketemu dengan orang-orang dari cert-cert dari negara-negara lain gitu. Terus saya tanya, apa service kalian? Servisnya adalah satu menerbitkan security advisory. Jadi kalau misalnya kayak kemarin kasus CrowdStrike gitu ya, tiba-tiba nah dia menerbitkan security advisory atau kasus PDNS dia menerbitkan security advisory sehingga masyarakat tuh tenang jelas apa sih ini masalahnya gitu ya. Permasalahan yang ada adalah advisory yang ada dari luar negeri itu umumnya dalam bahasa Inggris. Nah, ini menjadi masalah untuk komunitas yang bahasa Inggris itu adalah second language. Macam-macam misalnya di Thailand, di India. Ya India bahasa Inggrisnya bagus ya, tapi ininya India, Taiwan, Jepang, Cina, segala macam ya yang karakternya aneh-aneh itu. Mereka membutuhkan security advisory. Bahkan waktu saya tanya ke Australia, Australia juga menerbitkan. Saya tanya, ngapain kamu nerbitin lagi? Kan udah ada advisory dari misalnya dari US kan ya. Tinggal diterusin aja gitu. Oh dia bilang beda Pak. Konstituen kami beda, karakternya beda juga. Sehingga kami terpaksa harus menerbitkan sendiri. Sehingga konstituen atau orang-orang yang stakeholder yang terkait dengan Australia, dia akan lebih percaya kepada informasi yang diberikan oleh Australia gitu ya, dari Aussert-nya gitu ya. Jadi tujuan kita adalah menerbitkan security advisory dari dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Dulu susah, sekarang udah ada ChatGPT segala macam harusnya lebih mudah ya. Meskipun masih ada banyak masalah struktur segala macam gitu ya. Oke ya, waktu itu saya dan ini sebenarnya udah lama kita ada kontrak ini dari Pandi. Harusnya setiap bulan kita menerbitkan minimal satu security advisory. Tapi sementara ini kita tidak ini ya masih masih ketinggalan. Nah, ini akan saya share dulu satu dokumen. Ini kayaknya dokumennya tadi udah nanti di-share juga lah ya di grup lagi. Sebentar ya. Ini view slideshow dulu ya. Nah, jadi nanti ini ya. Jadi kita flowchart-nya adalah begini. Pertama, kita mencari daftar tempat security advisories. Ada 20 tempat. Ini sudah dilakukan, ronde pertama sudah dilakukan oleh Emil ya. Jadi Emil, saya dan Emil, khususnya Emil, sudah banyak melakukan ini. Karena kita belum tahu, yang menerbitkan advisories tuh yang bagus tuh mana aja ya. US Cert, Aucert,
apalagi, mungkin Cisco, mungkin Microsoft, mungkin CISA, mungkin apa gitu ya. Jadi nanti kita lihat udah ada beberapa. Nah ini ya, itu ya, itu. Nanti tapi intinya adalah, wah banyak menentukannya gimana, maka kita harus menentukan 20 tempat aja lah, 20, sites atau 20 sources ya, 20 sources. Tempat atau sources gitu. Nah penentuannya gimana? Sekarang masih random aja, kita aja yang menentukan ya 20 tempat. Tapi nanti berikutnya lagi karena kalau kita mau otomatisasi, maka 20 tempat ini kita ranking ya yang mana yang paling relevan terhadap kita. Dari 20 tempat ini mereka mungkin setiap minggu ya mengeluarkan security advisories ya. Ini saya loncat-loncat aja. Misalnya ini nih. NIST, Red Hat, CVE, CISA, Cisco gitu ya. Itu ada juga tuh. VMware, Palo Alto, GitHub, Microsoft, Atlassian. Ini ada banyak nih. Cuma terus terang ini kita menentukannya based on what gitu ya. Saya pikir sekarang kita masih belum punya metodologi. Jadi ini kumaha kita yang menentukannya, sama gitu ya. Dah, assuming kita punya 20 tempat itu dan plus bisa bisa nanti kita harus tambahkan lagi tuh atau apa yang namanya ya, cara menilainya. Kita mengambil 3 advisories gitu ya, 3 advisor dari 20 tempat ini tuh kita ambil 3 atau sampai 5 advisories. Misalnya dari 20 tempat ini tuh ada yang menerbitkan advisory kayak waktu itu kan misalnya CrowdStrike gitu ya. Oh itu kan semua orang menerbitkan, berarti bukan hanya, hanya 1, 2 tempat, tapi mungkin ada 10 tempat menerbitkan itu ya. 10 sources menerbitkan itu, beda-beda tapi 10 tempat gitu. Nah, intinya kita ambil 3 sampai 5 advisories dari 20 ini, mana yang relevan aja gitu ya. Ini misal ya 3 sampai 5 advisories ini dari yang paling, nah itu dia yang bagaimana menentukannya, menurut saya yang paling banyak satu yang paling banyak disebutkan, yang paling kritikal, yang berhubungan dengan Indonesia, dan macam-macam ya. Nanti kita lagi-lagi kita harus membuatkan kriteria ini untuk apa. Dah, dari 3 sampai 5 advisories ini, kita ambil cuma satu misalnya. Jadi ini proses seleksi aja. Sebenarnya kalau udah jelas misalnya CrowdStrike, udah CrowdStrike aja lah jebret gitu ya. Wah itu jadi menentukan mana yang akan diterjemahkan ini ya, mana yang diterjemahkan ini. Siapa yang menentukan? Nah, kalau ini kita voting aja kalau gitu ya. Kalau sekarang kita voting aja di dalam Telegram. Ini aja lah, oke gitu ya. Nanti kalau diotomatisasi lebih lebih nggak bisa lagi harus ada kriterianya gitu. Dah. Dah, habis itu terjemahkan. Nah, mau pakai tools apa aja bisa, ChatGPT lah, pakai Gemini lah, pakai apapun nggak apa-apa. Nah, cuma problemnya adalah gini, kalau kita lihat ya, nanti si masing-masing ini tuh kan dia formatting-nya beda-beda tuh. Kalau dari segi itunya ada yang pakai header, pakai ini, pakai, dia ada yang teks di tengah-tengah ceritanya, kemudian link ke mana-mana, kan dia suka ada link ke webnya dia sendiri ya, karena dia kan, intinya tuh kontennya ini beda-beda nih. Nanti ada yang misalnya si Cisa dia nge-link ke webnya Cisa lagi, link Cisa lagi, jadi kita agak harus understand itu juga ya. Nah, ini tools-nya ini mengotomatisasinya gimana. Nah, ini biasanya kayak gini nih Emil yang udah banyak eksplorasi. Kalau menurut saya sih ini udahlah pakai apalah yang paling gampang aja ya. Kalau bisa 20 itu ini bahkan kalau perlu 20-nya ini atau ini kita kirimkan ke si LLM, tolong generate ya, report yang dalam bahasa Indonesia yang seperti itu. Nah, hasilnya. Nah, hasil terjemahan itu yang pertama adalah untuk di web. Di web itu, bentuknya teks, HTML atau markdown. Nanti kita buatkan webnya. Jadi nanti di dalam webnya itu ada, list of security advisory. Kita nyontek dari salah satu yang bagusnya siapalah mungkin, Cisa lah atau, webnya, CVE atau apalah ya. Jadi pada intinya tuh kita ada satu tempat untuk menyimpan itu ya. Tapi bentuknya yang sederhana aja. Kenapa? Karena kita ingin ini disebarkan ke banyak pihak gitu ya. Jadi di format itu. Kenapa teks, HTML, markdown gitu. Terus yang kedua, ada PDF. Jadi kalau ini adalah versi yang plain-nya, yang sebetulnya bisa juga ditambahin, logo atau apanya gitu ya. Nanti di sini ada logo IDCert dan Pandi untuk kasus ini ya. Nah ini dalam bentuk PDF atau yang di atas ini kita generate nggak tahu lah gimananya ya. Atau dari yang markdown ini atau HTML ini kan bisa kita generate jadi PDF-nya ya. Sebenarnya print PDF udah jadi kan ya.
Jadi satu file PDF. Kemarin saya lihat ID Sirti-nya Kominfo, ID Sirti-nya BSSN udah buat kayak gini juga something like. Nah, nanti kita simpen di web ID cert namanya advisory cert or ID gitu. Nanti ini biar saya aja yang membuat pakai awal-awalnya, nanti yang lain bisa diterusin pakai, kemungkinan saya pakai Jekyll ya untuk membuat oh sorry, ini apa? Eh static ya, static web page. Ya. Terus ini propose-propose-nya udah. Oke, ini dulu silahkan. Ada komentar kah atau pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, Izin, ya silakan, ya, silakan. izin Pak, berarti nanti untuk yang itu ada satu kayak tempat penyimpanan gitu ya Pak ya, buat nyimpen yang tadi untuk PDF dan termasuk untuk yang web Ya, nanti dalam satu. nanti Apakah berbeda? pertama kali ini filenya kita share di Telegram dulu, nanti saya masukin ke advisory cert or ID. Ah ya, baik Pak. Atau saya download atau saya apa ya, saya scrollkan gitu Iya Pak. awalnya. Enaknya sih nanti ini mana yang bisa diotomatisasi gitu ya. Jadi kita jalankan saat dia akan lihat dari misalnya yang nomor satu itu kita udah punya list 20 tempat. Ada nggak crawler yang bisa melakukan itu, yang ngelihat hari ini ada advisory baru nggak, crawlernya cek gitu kan ya. Atau kita suruh aja si ChatGPT, dari 20 tempat ini ada advisory baru nggak? Kalau kayak gitu bisa nggak Mil ya? Bisa ya mestinya ya. Given a list of URL. Ya gitu. Nanti saya simulasiin langsung deh Pak. Tadi Ya. apa namanya full ini apa full workflow-nya nanti Pak Budi aku simulasiin langsung ya Pak ya habis Iya. ini. Ya, jadi nanti mungkin Emil mikir-mikir dulu ya, mencoba ini melakukan simulasi. Oh ya, ini gini, 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 gini gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum ke Emil atau ini? Silahkan. Tidak ada? Oke, silahkan Mil. Ada ide atau apa nih? Saya share dulu ininya ya, filenya ini. Saya share. Uh, Hmm. TS point-nya saya share di Telegram. Pak Budi, halo Iya, Pak. Ini izin 1-2 menit ganti koneksi ya Pak ya. oke. Heeh. Sebelum share screen nih soalnya kayak mungkin agak berat. Ini aku manggilnya Mas Rizal sama Mas siapa nih ya? Derajat. Derajat ya. Mas, Aman, aman, Mas Mas. Derajat ya. Oke, sebentar. Oke, ganti koneksi dulu. Filenya Pak Budi tadi, maaf, di Telegram atau di Zoom ya, Pak? Di Bisa Telegram. dua-duanya? Di Telegram, tapi saya bisa taruh di Zoom juga nih. Bentar ya. Dua-duanya saya belum masuk. Oh Saya, ya? Ah, yaudah. Ini, siap, siap. Siap. Halo, halo, tes. aman, Udah aman. gabung lagi belum ya? Aman ya? Aman, Baru saya aman. Mas, pindah koneksi. Ah. Oke. terus. Oke, ini aku sekarang share screen ya. Eh, eh, Semuanya tak kasih co-host saja biar gampang. hmm, Semuanya dikasih co-host. Oke, ini share screen-nya. Oh, ini ya Windows ya. Oke,
Ini tadi kan PPT yang Pak Budi ya teman-teman ya, Mas Derajat sama Mas Rizal. Iya. Nanti aku di sini coba nyampein dari angle yang sedikit agak beda. Tadi kan ini dari workflow kerjanya kemungkinan akan jadi workflow kerjanya kita kan. Nah, cuma sedikit refreshing dulu. Eh, ini latar belakang ya. Kenapa sih kita kan tadi Pak Budi udah jelasin ya, maksudnya emang apa kita harus buat advisory. Nah, cuma kenapa advisory itu harus dibuat? Ini kalau dari sudut pandang yang yang tidak sengaja membantu Pak Budi dan dunia security kayak gini nih, sebenarnya kita tuh intinya adalah butuh mengedukasi publik. Nah, mengedukasi publik itu sebenarnya ada dua, kurang lebih gini teman-teman. Publik itu untuk diedukasi itu ada dua sebenarnya, ada dua layer customer, ada dua layer uh, user atau layer customer yang harus kita edukasi. Yang pertama adalah layer orang awam, yang kedua layer orang expert. Nah, kalau layer orang awam itu, ini contohnya bisa kayak gini nih ya. Kalau layer expert kan security tadi yang udah dijelasin Pak Budi, nanti sambil kita lihat contoh langsungnya ya. Nah, cuma kalau layer orang awam, itu edukasinya itu ya memang dengan artikel ini. Nah, kalau aku tuh biasanya kalau untuk security ini, simpel aja. Kalau kita update aja tiap hari, yang ada di The Hacker News sama yang ada di Cyware, insya Allah kita nggak akan pernah ketinggalan dan aware nih sama masalah-masalah security terbaru ya, kalau kita update dari Cyware sama Hacker News ini. Nah, cuma kayaknya kalau emang untuk artikel yang memang sifatnya artikel untuk orang awam itu kelihatannya levelnya di atas untuk bikin advisory gitu sebenarnya ya, karena emang ada butuh apa namanya butuh butuh redaksi sama pendekatan angle naratif dari media kan ya kalau untuk edukasi orang awam. Jadi memang kita di sini pendekatannya lebih ke edukasi untuk expert dulu. Pun ternyata expertnya tidak teredukasi, ID Cert ini tadi mungkin kalau Pak Budi belum jelasin secara gamblang, ID Cert ini kan organisasinya mau di restart dan diadakan lagi, tadi sempat dimention oleh Pak Budi. Nah, artinya kita di sini akan memulai lagi dari pro bono, maka dari itu kita harus mulai punya portofolio dulu. Dan portofolio kita itu ada banyak pilihan portofolio yang susah-susah sampai yang gampang. Nah, kalau kita kelompokkan portofolio dari yang gampang ke susah, kita tuh ketemu nanti portofolio yang paling gampang dibuat dan paling trustable. Kan ada nantinya yang susah dibuat trustable, ada yang susah dibuat tidak trustable, ada yang gampang dibuat tidak trustable. Jadi kita mulai dari yang paling gampang dibuat dan trustable dulu, yaitu apa? Security advisory. Ini adalah yang paling gampang dibuat dan paling trustable. Nah, setiap kayak yang Pak Budi tadi juga jelasin, sebenarnya kan memang di semua tempat itu advisor itu punya gayanya masing-masing ya. Kurang lebih ya banyak lah ya gaya penyajian advisory. Nah, sebetulnya kalau yang mau kita buat itu tuh sebenarnya penyajian itu simple aja gitu. Kalau kita tuh intinya adalah bahasa Indonesia. Ini kalau teman-teman bisa ngelihat nih di online notepad-nya, yang pertama itu kayak misalnya judulnya aja gitu. Intinya kita mentranslate dari yang ini. Kalau tadi itu aku cuma ngambil contohnya yang CVE 2024 yang soal waktu itu masih kan nggak sih yang pada kasus putih waktu itu April kemarin teman-teman ya yang bisa ada kerentanan gitu kan ya di enkripsinya si putih gitu ya di April kemarin. Nah, itu tuh kita ambil aja nih tanggalnya isunya apa. Sama kan biasanya kalau advisor itu kan mereka udah punya serial number ya. Nah, kita bilang aja referensi kita dari serial number mana gitu. Kalau kita nggak bikin sendiri ya kita tulisin serial numbernya. Someday mungkin kita bikin sendiri, cuma kita ambil aja dulu dari punya orang. Nah, dari situ kita ini tanggal itu penting ya karena untuk ngasih konteks di tanggal pertama gitu kan. Nah, dari situ tuh nanti kita ditulisin aja nih ini tingkat keparahannya seperti apa, perangkat lunak yang terdampak kan ini kelihatan nih ya antara versi putih 0,68 sampai 0,80. Nah, Di saya nggak kelihatan dari Emil. sini biasanya nih, Di saya ada oh kotak kekecilan Pak. enggak, di tengah saya itu ada kotak hitam gitu. Yang lihat itu hanya tulisan di Oh, belakang. Tapi kalau ada pop up itu pop up-nya nggak kelihatan atau apa ya? teman-teman kelihatan nggak? Kepotong juga sama. Saya Sekarang juga nggak kelihatan. Ya kalau sekarang kelihatan. Oh, Tapi kalau tadi, nah ini kalau ini kan kelihatan nih. Oke. oh, kayaknya iklan Pak. Heeh. Cuma ini udah deh, ini sekalian ininya saya gedein ya. Ini font size-nya saya gedein juga deh semuanya deh, biar gampang bacanya. Kegedean. Nah, ini ya, tadi kan 23 April tingkat keparahan. Nah, terus di sini kita kasih ikhtisar nih atau summary.
Jadi versi 0,81 tuh udah versi 0,81 tuh udah dibenerin. Nah, dari sini kerentanan ini sekitar 60% device terdampak, yaitu kan emang ada data publik karena kasus rame ya waktu itu ya. Yang terdampaknya apa aja sih yang kena? Ada Putih, FileZilla, SCP, Git, SVN gitu Ah, kan. ini hitam ya. Nah, tindakan Sekarang hitam. oh gitu. Tahu nih kenapa, Pak. Apa itu? Kalau ini kelihatan kan? Enggak, hitam. Nah, ini kelihatan. Nah, kelihatan sekarang. Nah, ini karena ini kayaknya gara-gara dia nggak bisa di scrolling, Pak. Berarti kurang ajar ya, Pak. Oh. Ini aku pakai yang gratisan. Nah, ini yang tindakan yang disarankan apa? Terutama tindakan yang disarankannya itu cabut kunci SCDSA yang terdampak. Kalau Putih upgrade ke 081. Ini kan cukup simpel ya sebenarnya ya. Nah, jadi harusnya nggak terlalu susah ya. Ini tadi contoh advisory-nya. Nah, workflow pembuatannya sendiri kalau dari GPT gimana? Dari template yang tadi kita prompting aja. Promptingnya kurang lebih gini. Pertama, ya pelajari advisory di bawah ini. Yang tadi itu dikopas aja nih kan kerentanan, ikhtisar, dampak, versi yang kena dampaknya, tindakan disarankan, informasi tambahan, referensi, catatan. Kalau stylenya buat Indonesia tuh selama ini dulu pernah dibantu juga sama timnya Pak Ahmad ya 2016-an gitu ya. Ini pakai format kayak gini tuh sebenarnya cukup banget nih kalau misalnya buat advisory lah. Yang penting tuh ada ini aja lah. Yang penting tuh ada ikhtisarnya, emang dampaknya apaan, habis dampaknya apa, yang disaranin apa, informasi sama referensi apalah gitu. Jadi biar nggak ngarang. Nah, dari sana, oke, ChatGPT kita minta pelajarin. Dari situ aku mencoba minta ChatGPT-nya memorize untuk ini jadi template standar. Jadi kita punya template standar kalau emang kita mau minta bikin advisory, dia akan membuat yang persis kayak template yang ini nih, teman-teman ya. Nah, dari situ, oke, dia udah memorize ini jadi template standar. Nah, habis dari ada template standar, nah ini mungkin prosesnya ini Pak yang pengen ku jawab ya. Aku pernah nyoba minta ngasih 20 link itu ke ChatGPT, terus aku minta tolong cariin tolong cariin advisory yang paling relevan buat konteks bulan April 2024 gitu Pak. Ngaco Pak, mending nyari sendiri Pak. Oke. Jadi mengkurasi sendiri. Oke. Cuma kalau emang misalnya kita udah dapat bahan, ini tuh simple banget nih. Satu halaman ini aku scraping kan, aku scraping ke file text. Nah, habis ini di scraping ke file text, oke, dimasukin. Promnya juga simple nih. Yang penting kita scraping aja dulu halamannya. Nah, habis ini kita scraping, promnya adalah berdasarkan template yang udah kita suruh memorize tadi, buat advisory berdasarkan material di bawah ini. Nah, udah nih langsung dibuatin dengan templatingnya kita. Pretty much simple nggak? Sampai 10 menit sebenarnya untuk bikin satu artikel kan. Untuk bikinnya nggak nyampe 10 menit ya. Nah, cuma kalau emang kita bicara masalah risetnya, nyarinya, kurasinya, ya mungkin itu bakalan ada effort di sana. Karena memang kayaknya itu perlu human effort ya. Cuma kalau untuk bikinnya, once kita udah, proses dari kita menentukan, oke, yang ini kita scraping sampai jadi artikel tuh mungkin nggak sampai 10 menit. Nah, jadi ikhtisarnya apa namanya? Tadi kan aku ngambilnya contohnya scraping yang ini nih, yang nomor 3094 ya, CVE, dari CVE. Nah, ini dijelasin nih gitu kan, permasalahannya itu perangkat lunak terdampaknya apa, dari sini ada ada file ada XZ itu kena terdampak di versi 56 sama 561. Tindakan yang disarankan apa jika menggunakan perpustakaan dan lain-lain. Cuma memang ada bahasa-bahasa yang kalau aku rasa ini perlu kita cross check sih, karena memang perpustakaan ini kan sebenarnya maksudnya library ya. Nah, ini library XZ kan, maksudnya ya library ini nih kayaknya ada padanan kata yang emang harus dicek. Jadi kayaknya nanti kalau emang mau kita nulis bareng, at least ada orang yang nulis dan harus ada orang yang ngasih ACC gitu. Misal aku yang nulis, mungkin Mas Derajat yang ACC. Kalau Mas Derajat yang nulis, mungkin Mas Rizal yang ACC gitu. Jadi intinya jadi tiap orang itu nanti kalau kita mau bekerja as team, jadi tiap orang tuh punya jatah nulis, punya kuota nulis dan punya kuota evaluasi sebenarnya. Karena kalau untuk proses ini menurutku ya, siapa yang membuat, apalagi di generate dengan ChatGPT itu harus dievaluasi sama bukan dia gitu loh, untuk ngerasain gitu nih teman-teman ya. Jadi kurang lebih itu, karena gini, kalau kita biasanya kan ada kecenderungan kopas dan kadang kelewat gitu kan, karena kita yang buat. Nah, hasilnya kurang lebih kayak gini, ini nggak sampai 10 menit. Nah, jadi kurang lebih itu dulu. Kalau ditanyakan ada dua edukasi untuk awam sama untuk expert. Cuma karena kalau untuk awam itu secara kompleksitas lebih tinggi, kita mulai dari yang paling gampang, advisory. Ini translate aja. Ini kita kopas, ini udah ditranslate ke bahasa Indonesia, paling ada beberapa yang harus ada padanan, dengan proses yang kurang lebih kayak tadi nih teman-teman ya. Referensinya,
advisory-nya bisa diambil di mana? Bisa diambil dari sini nih, bisa dari NIST, CVE, CISA. Biasanya 4 ini sih yang paling banyak ya teman-teman ya. Ah, NIST, Red Hat, oke, CVE, CISA gitu. oke. Jadi kita mulai gini Paling aja itu. sekarang ya. Ya, oke. Hmm, Thank you, Will. Jadi kita mulai sekarang ya. Misalnya, ini kan tadi baru satu siklus ya dijalankan gitu ya. Jadi yang ya, pertama kita akan buat yang Pati tadi ya. Pati kita menjadiin satu topik ya, satu satu advisory ya, topik ya. Set itu yang tadi yang disebut Emil Pati. Oke ya. Nah, saya ingin sampai Patinya itu ini menjadi itu tadi kan outputnya markdown ya Mil ya? Markdown ya. outputnya kenapa Pak? Iya, Markdown Markdown. ya. Markdown. Nah, oke. Ya, Nah, jadi udah sampai situ ya. Nah, sekarang saya ingin itu mau ngupload itu ke sebuah tempat gitu ya. Nah, tapi sebelum itu, ya, jadi kan nanti di ininya lagi tuh berarti nanti kita mulai dari ini ya. Nah, sebentar sini ya. Coba kalau kita lihat yang periksa hasil terjemahan formatting. Nah, ini nanti ada tuduhnya ini di sini adalah SOP-nya nanti SOP. SOP adalah orang lain ya, bukan. Jadi bukan yang menerjemahkan. Ini saya tulis di itu di teks tadi ya, ya bukan orang yang menerjemahkan, ya, memeriksa. memeriksa Pak. Nah, contoh kalau gitu tadi Mil ininya apa sih namanya markdown-nya dikirim ke Telegram Mil. Oh, Markdown yang lama apa yang baru jadi Pak? Yang baru pokoknya yang tadi itu yang si namanya yang Pati. Yang putih dulu aja ya Pak ya. Ya, Oke. Putih itu Nah ini yang dikirim ke Telegram. putih. Stres, ya. Ah, Jadi kita nah, untuk melakukan workflow seperti ini, enaknya nanti saya nggak tahu pakai apa enaknya gitu ya. Ini nanti saya udah ngerjainnya, siapa yang ngerjain. Nah, sekarang kan katakanlah ini tadi yang mengerjakan proses di awalnya adalah Emil ya. Nah, sekarang kan ini siapa yang mau memeriksa itu hasil di markdown-nya tadi itu. ya. Atau gini aja Pak, kita bikin tracer aja pakai Google Spreadsheet. Nanti kita coba aja voluntary gitu Boleh? Pak. Nanti, nah Boleh? paling problemnya itu gini teman-teman ya. Ini kalau kita berbicara kuota, karena kita ini pro bono, kita harus bicara dulu kuota yang realistis nih. Aku tuh sebenarnya berencana humble dulu aja. Nanti aku coba, bisa aja nanti kalau aku coba bikin satu sehari. Ya ini Kita Mil, mulai jangan dari, dulu Mil, jangan dulu begini Mil. oh jangan dulu Pak. Saya mau outputnya satu sebulan. Nah, Ah, sebentar ini satu sebulan Pak. satu sebulan, Oh terus gitu. pokoknya Oke satu Pak. sebulan ini begitu ini selesai kita nikah 2 sebulan, begitu selesai nikah 3 sebulan gitu ya. Jadi Oke. target saya sih setiap minggu satu, jadi 4 sebulan. Pokoknya setiap minggu, Oke. Ya udah kita. Setiap Senin publish gitu kira-kira. Oke, nah, ya nah, kalau aku makin mikirnya malah langsung loncat satu sehari, jangan ya Pak. Ya sudah Enggak, kalau nanti gitu. yang kita rapiin itu adalah workflow-nya. Ini outputnya kita targetkan. Ya, paham, paham. Jadi ininya, nanti kan makin lama makin Ya, bagus source-nya segala macam. Oke ya. ya, ya. Jadi misalnya Jadi, eh, yang sekarang ini ya kita untuk exercise ya. Emil udah buat itu, jegrek, masukin ke Telegram. Nah, sekarang adalah workflow-nya adalah memeriksakan ya. ya, Ya. itu. Nah, sekarang gimana? Siapa yang mau memeriksa? Masukin dulu Mil ke itu ke apa namanya? Salah, salah. Ya, bentar ya, salah. Ke Telegram ya. Oke, sebentar. Saya salah. Udah, Pak. Oke, bentar ya. Oke. Ini kan udah. Nah, enaknya Mm-mm. kalau ini bentuknya kayak gini ya. Enaknya bentuknya kayak gini atau kita bentuknya ini file uploadnya supaya file apa .md supaya nggak di ini jadi nggak perlu copy and paste. Tapi masing-masing download. Sebenarnya gini sih Pak, aku sempat kepikiran bikin ini aja, bikin tracer pakai spreadsheet, ntar kasih link Google Docs di spreadsheet gitu Pak. Jadi Iya biar bisa, bisa di bisa, trace. bisa, bisa. Tapi sekarang ini kita sampai di sini dulu aja lah ya. Ini dulu ya sambil Emil nyiapin Ya, itu tadi ya. Ini, uh, oke. Siapa yang mau next adalah siapa yang mau memeriksa ini. Ini kemungkinan sih sudah oke. Cuma tadi ada kata-kata yang library jadi perpustakaan gitu ya.
Itulah masalah itu aja, masih manusia aja. Siapa yang mau meriksa ini dulu? Nanti langsung Boleh, ditulis boleh, itu. Pak. Kalau dulu ya, kalau dulu kita modelnya gini. File name, kalau ini file name, ke file name dash apa itu BR atau file name dash Amrizal nanti mau pakai apa kodenya, derajat pakai apa gitu, boleh-boleh gitu. Jadi file name-nya dikasih itu mail namanya. Untuk sementara ini mail. Mm-mm. Ini cuma kalau ini kan apa? Ini kan buat latihan Pak. Kalau yang Ya, ini ya masih dihitung tulisan ke tapi nol kali ya. latihan ini mau saya keluarin juga ke Oh publish juga. gitu. Ya. Kan udah Ah, telat Pak. Ini April Pak isunya Pak nggak apa-apa, empati. nggak apa-apa. Oh Maksud saya gitu. ini kan untuk yang versi pertama, Nah, untuk satu kita buat dulu. Ini kita jadiin output. Nanti untuk kita lihat dikritik orang, nggak kan segala macam kan. Tapi ini siapa yang hmm. mengerjain? Sah, Boleh, boleh, Ya Pak. atau ada yang mau Boleh. keroyokan atau ya. siapa nih Nah, dari Iya. Mas Rizal mau jadi default ini, mau jadi default reviewer, default evaluator. Ya, plus. Nah, ada plusnya lagi. ya. Ini kan konten ya, jadi ada dua nih. Satu konten, satu lagi formatting di mana di atasnya ada logo ID Search sama logo Pandi. Atas atau bawah. Nah, itu jadi Jadi nanti di formatter ininya, dan ini. di formatting ininya juga udah ada itunya. Di Markdown kan udah ada itunya ya. Untuk image-nya ya. Ya, Boleh, boleh, Pak. Siap. Nah, ya Pak, berarti jadi. eh, Pak Budi, Mas Emil, sekalian saya langsung tanya ini, eh, maaf nih, Ya. kalau bedanya yang dengan ini Pak, yang dirilis sama ID Sirti ini nanti jadinya gimana tadi Pak? Nah, emang ini advisory itu bisa banyak tempat yang menerbitkan. Oh, oke. ID Ya. Sirti menerbitkan, ID Cert menerbitkan. Kebetulan Oh, misalnya ini sama ya, tapi nanti satu saat berbeda. Ya ID Sirti lagi menerbitkan sana, ID Cert menerbitkan apa lagi gitu ya. oh, oke, oke. Siap. Berarti apa namanya, referensi gitu ya Pak ya, biar lebih banyak referensi oleh orang lain kayak gitu ya Pak ya. Betul, betul, Oke, siap, siap. betul. Clear Pak. Jadi kita nggak berkompetisi nggak apa, tapi kita membuat sendiri lah gitu ya. Tujuannya tadi ini seperti lebih lebih banyak lagi lah ya. Ada lagi, silakan. Meskipun nanti kita juga belum tahu ya yang bagus-bagus kayak gimana ya. Ya, izin Pak. Ya, Untuk yang kan sebelum tahap yang ini itu kan ada tahap yang kita kan ngambil 3 sampai 5 ya, advisory dari ya, dua beberapa ya. Nah, ya. itu kan berarti nanti udah katakanlah 5 advisory-nya linknya itu dikirim lewat Telegram Pak. Baru nanti di situ kita menentukan bersama yang mana yang akan diterjemahkan. Ya. Oh, gitu. Oke. Sekarang lewat Gimana kalau Mas Telegram dulu. Derajat? Sekarang lewat Telegram Ah, dulu. Tapi nanti kalau ada email, ada toolsnya kita bilang, oh ya nanti ini ada advisory alternatif advisory baru, voting, tag, tag, tag gitu. Oke, kita voting. Saya ini, yang ini. Oke, dari 5 itu misalnya, yang ini mau voting yang mana? Ini yang ini aja dulu. Oke, udah itu. Kita belum punya mengotomatisasinya. Jadi kita Telegram kita gunakan sebagai catch all lah ya. Oh iya, baik Pak. Ini kan contohnya nih. nih ya, Hmm. contohnya kan misalnya kayak gini. Nah, ini kan tuh, ini kan ya, saya ambil yang ini aja lah ya, ambil yang CISA ya, CISA Gov ya. Ini kan kayak gini nih, ini alert ya, ada ini for Industrial Control System Advisory, Baxter Connect SaaS Portal gitu ya. Ini kan itu. Nah, kayak sekarang tuh saya baru ini YubiKey, ada masalah dengan YubiKey. YubiKey yang untuk password itu juga lagi ada masalah juga. Nah, cuma saya nggak ngejar itu karena apa? Karena orang Indonesia nggak banyak pakai YubiKey gitu ya. Nah kayak gini nanti bentuknya salah satunya ya. Misalnya gini ya. Nah ini. Nah ini kayak gini kan. Nah bentuknya kayak yang barusan kita itu. Huge network system WL Fusion Software nih masalah di software. Release date-nya ada. Ini industrial control ya. Ini executive summary-nya, risk evaluation, technical details. Ini gitu ya. Bisa seperti ini. Ya. Nah, kan kayak gini-gini, nah di atas ini ada logo nih. Nanti ada logo ID Cert, nah nanti supported by Pandi gitu. Nanti di bawahnya ini kita kosongin dulu aja. Nanti
lama-kelamaan kita buat template-nya sehingga nanti menjadi baku yang kita akan update itu adalah konten di tengahnya ini. Ya. Nanti untuk header dan footer tuh nanti akan sama. Ada pertanyaan lagi? Ya, belum ada ya? Saya akan buat kayak gini dulu nanti. Nah, kemungkinan saya akan membuatnya itu dengan menggunakan Jekyll. Nanti akan saya cerita sedikit lah ya tentang Jekyll. Jekyll itu yang saya gunakan untuk ini web saya budiraharjo.id ini pakai Jekyll. Jadi ini saya buat pakai apa ya command line gitu. Nah ini headernya dan footernya ini sama semua nih. Ini headernya, footernya gitu ya. Footernya ini sama. Jadi saya tinggal nambahin satu data itu. Nanti dia akan mengenerate ini lagi. Nanti saya generate, saya pakainya namanya Jekyll. Jekyll. Jekyll static. Jadi saya pakainya ini. Gitu. Jadi yang terjadi itu nantinya ya kalau saya liatin ininya yang saya lakukan itu ya. Jadi saya tuh bentuknya kayak gini nih Jekyll itu. Jadi saya misalnya ini ada satu struktur kayak gini nih, ada file gitu ya. Misalnya new MD ya, saya liatin new MD market ini ya. Ini saya tambahkan misalnya ini tanggal berapa? 8 September. Ini saya ngedit remote aja nih. Update gitu ya. Gitu ya. Nanti saya generate gitu ya, bundle exec Jekyll serve gitu. Nah, nanti si webnya itu berubah langsung menjadi mana tadi? Budi. Ini dia. Ya, jadi misalnya ini what's new ya tadi, what's new. Itu kan ya. Terus saya tambahin tuh update tuh. Jadi kayak gitu. Ya, jadi Jekyll itu saya coding gini nanti dia akan diupdate ya. Jadi cuma ngedit file gini. Ya. Tadi what's new about ini juga gini. Terus nanti daftar YouTube videos. Ya, daftar ini tuh. Jadi saya bentuknya kayak gini nanti. Jadi itu nanti saya taruh di sini aja. Udah. Ya. Oke. Itu dulu ya sedikit-sedikit. Nah, jadi nanti satu tugas pertama kita adalah membereskan ini dulu. Markdown yang ini yang udah dijalanin Emil ya. Satu, nanti ada yang periksa, misalnya udah ada yang periksa, Pak udah oke semua. Publish Pak, oke saya mulai coba publish. Dua adalah, sekarang kita mulai dari membereskan dari awal. 20 tadi listnya, ada yang mau membereskan nggak? Siapa yang mau membereskan? Lihat-lihat Pak, saya mau ngeliat lagi Pak, 20 itu saya rapikan lagi daftarnya berdasarkan apa. Itu PR yang kedua sih. Saya boleh Pak izin. Ya. Mohon maaf baru gabung tadi 20 Ya. menit setelah ini. Mohon Ya. izin kenalan, saya Ramadhani Pak. Ya. Dari tadi menyimak. Insya Allah saya yang 20 list itu nanti saya coba yang check-in. Ya. Dan mungkin sekalian minta feedback ke teman-teman terkait 20 listnya ya. Ya. Ya, jadi nanti diliatin mana yang bagus, terus Okay. Terus nanti sambil kita mikirin atau siapa yang punya ide nanti juga ya Madani juga nanti mikirin sama kita juga nanti usulan bagaimana kita melistnya itu urutan 1 ke 20 nanti ini ada yang satu lagi kita tambahin atau kita kurangin itu alasannya apa ya gitu aja sih. Oke. Urutannya itu berdasarkan popularitas atau yang sering terjadi ya Pak? Apa terserah Nah, itu dia. apa?
Oh, itu Ini yang saya ini kan carikan ya. Oke. iya, bagusan Oke. gimana ya gitu, kita juga belum tahu nih. Oke. Yang penting sekarang 20 ini adalah 20 yang ya mungkin relevan ya gitu. Siap. Ya. Ya. Oke, kita itu dulu ya. Oke, Pak. Supaya kita meeting-nya sedikit-sedikit lah ya. Nanti singkatnya lainnya kita di Telegram ya. Oke. Siap, Pak. Pak, paling ini Apa? aku Ya. asumsiin karena emang sebelumnya apa ya pernah kecemplung agak lama sama yang nyoba initiate ini, berarti aku ngambil asumsi aku jadi menara kontrol gitu di sini, Pak. Ya. Oh Sambil ya, ya udah. cariin sambil cariin mekanisme untuk apa ya, Sponsor, Pak. workflow-nya tadi ya. Kalau ini Oh, pakai misalnya workflow. Pak Oh pakai ya, ya, ini oke. aja Google Docs saja Pak atau spreadsheet aja Pak. Oke, nggak apa-apa juga sih. Oke. Paling gampang gitu ya Pak. Nanti Ya. misalnya dibuatin kolomnya ini, filenya ini, udah diperiksa oleh siapa gitu-gitu. Oh ya oke lah juga nggak apa-apa juga. Ya, berarti ini ya, aku yang nyiapin aku yang jadi menara kontrol, nyiapin perkakas sama teror satu-satu ya, Pak ya. 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 Setelah Kan itu, kita ya sekarang udah. mulai ini ya. Nah, jadi Nah, seminggu ini kita beresin ini. Target akhir minggu ini ya akhir minggu depan lah ya. Maksudnya 1 minggu ini kita harus publish 1 yang ini ya harus kita publish ya. Nah, ya, jadi kalau waktu untuk web sementara biar saya dulu, nanti yang lainnya boleh. Oh oke, ya, jadi kita mulai dari ujung ya, mulai dari itu sama akhirnya nih. Nanti akhirnya ini saya serahkan juga ke yang lain lagi. ya. Ini kalau workflow-nya udah pakem, nanti speed juga nambah sendiri ya, Pak ya. Siap. Kalau itu. Iya, harusnya gitu sih ya. Iya. Ya, ya udah, oke. Oke, potret dulu. Paham. Sebelum kita selesai, potret dulu. Siap. Mana Iya, TV? Pak. Mungkin Iya. apa namanya? Untuk yang tadi Ya, mungkin sambil workflow potret nanti ini. Oke. workflow project gitu, Pak, bisa menggunakan ClickUp mungkin, Pak, untuk yang Iya. kayak to-do list. Nah, nanti biar tuh Mil, siapa tahu udah bisa pakai GitHub. Tapi lihatlah nanti ambil ClickUp. biar ngeliat dulu ya. Ya, Pak. Afrizal, gelap. Oke. Oke ya, kita ya. 1, 2, 3. Oke. Oh, belum. Sebentar. Ini kok ada ClickUp. Oke, ClickUp. Sebentar, sekali lagi. Sekali lagi track screenshot. Oke. 1, 2, 3. Siap semua. Oke. Semua ya. Ini Rama tuh di ini kan apa ya di Bandung Dev juga kan, domisili Bandung berarti. Iya, Mas Emil di Bandung Dev juga. Oke ya. Ya udah. Oke, saya harus meeting lagi ya. Terima kasih sehat semuanya ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih semua. Makasih Pak Budi, teman-teman. Ya.